Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Maya Dwi Handayani dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan NPM 22010410006. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pendidikan anak dalam keluarga dengan judul karakteristik dan pola asuh perkembangan anak. Apa sih pendidikan anak dalam keluarga itu? Pendidikan keluarga adalah suatu usaha yang dilakukan oleh orang tua berupa pembiasaan dan improvisasi untuk membantu perkembangan pribadi anak. Pendidikan keluarga tidak hanya sekadar sebuah proses, tetapi juga adanya praktek dan implementasi pendidikan. Mengapa pendidikan anak dalam keluarga itu penting? Pendidikan keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam menumbuh kembangkan anak-anaknya. Pendidikan dari orang tua, terutama seorang ibu, inilah yang dapat memberikan pondasi yang kuat untuk membentengi anak-anaknya agar tidak salah dalam pergaulan di masa yang akan datang. Tujuan pendidikan dalam keluarga akan tercapai ketika orang tua juga belajar untuk bertanggung jawab dengan perbuatannya, agar semua aspek pembelajaran dapat diterima oleh anak dengan baik. Mengenalkan anak akan perannya di antara sesama manusia dan tanggung jawab pribadinya di dalam hidup. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan pola pengasuhan terhadap perkembangan anak. Pendidikan anak usia dini merupakan pondasi awal dalam membentuk kepribadian, karakter individu yang akan berpengaruh terhadap kehidupannya hingga dewasa. Pendidikan karakter pada anak usia dini merupakan usaha pembinaan peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik dalam menggali pemahaman. Penanaman sikap dan perilaku menjadi suatu kebiasaan, sehingga nilai-nilai tersebut melekat dalam jiwa peserta didik hingga dewasa. Ada 4 karakteristik dan pengaruh pola pengasuhan terhadap perkembangan anak. Pertama, karakteristik dan pengaruh pola pengasuhan demokrasi terhadap perkembangan anak. Orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis ini biasanya menawarkan berbagai kehangatan dan menerima tingkah laku asertif anak mengenai peraturan, norma, dan nilai-nilai yang dianut dan mau bernegosiasi dengan anak. Dengan aturan yang jelas dan konsisten, anak-anak akan belajar mengetahui apa yang diinginkan dan diharapkan orang tua. Yang kedua, karakteristik dan pengaruh pola pengasuhan otoriter terhadap perkembangan anak. Pola asuh otoriter memiliki beberapa karakteristik yang umumnya meliputi kontrol yang ketat, dominasi, kedisiplinan yang kaku, kurangnya komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, beserta kurangnya pemahaman terhadap perasaan dan kebutuhan anak. Pola asuh ini cenderung menekankan ketaatan dan disiplin yang tinggi, namun kurang memberikan ruang bagi perkembangan individualitas dan kemandirian anak. Kesimpulannya, pola asuh otoriter cenderung menekankan kekuasaan dan aturan tanpa memberikan ruang bagi anak untuk berkembang secara optimal. Yang ketiga, karakteristik dan pengaruh pola pengasuhan permisif terhadap perkembangan anak. Pola asuh permisif ditandai dengan cara orang tua mendidik anak yang cenderung bebas. Anak dianggap sebagai orang dewasa atau muda. Ia diberikan kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. Pola asuh ini memberikan pengawasan yang sangat longgar, memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. Namun orang tua tipe ini biasanya bersifat hangat sehingga seringkali disukai anak. Yang keempat, karakteristik dan pengaruh pola pengasuhan penelantar terhadap perkembangan anak. Pola asuh penelantaran adalah bentuk pengasuhan di mana orang tua menjadi sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Pola asuh tipe ini pada umumnya memberikan waktu dan biaya yang sangat minim untuk anak-anaknya. Waktu orang tua banyak digunakan untuk keperluan pribadi mereka seperti bekerja, dan kadang terlalu menghemat biaya untuk anak-anaknya. Orang tua dengan jenis pengasuhan ini mengembangkan perasaan bahwa aspek-aspek lain kehidupan orang tua lebih penting daripada anak-anak. Adapun karakteristik pola asuh penelantar seperti 1. Kurangnya kasih sayang dan perhatian, di mana orang tua tidak memberikan cukup kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional kepada anak-anaknya. 2. Anak-anak merasa diabaikan secara emosional dan tidak mendapatkan kehangatan serta penerimaan dari orang tua. 3. Anak-anak tidak merasa aman, nyaman, dan terlindungi dalam lingkungan keluarga. 4. Orang tua cenderung acuh tak acuh terhadap kebutuhan emosional anak-anaknya.
Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.